Ngomong-ngomong, ini dulu mobil pribadi atau? Pribadi. Oh, pribadi. Saya pikir bekas mobil apa? Angkot. Iya. Berarti udah sekitar 30 tahun lebih, Pak ya? Iya, tahun 86. 86, iya berarti sekitar 33 tahun ya. Berarti paling rame kalau sehari bisa berapa porsi, Pak? Kalau paling rame? Bisa 250. 250 porsi sebelum PSBB dan pandemi nih. Iya. Halo semua, jumpa lagi di Icap Ici Bang Pin. Jadi hari ini pakaian kita agak kayak rainbow cake, tapi biru, kuning, merah, putih, gelang biru. Ini demi menyambut 2021 yang penuh dengan harapan. Semoga teman-teman yang nonton di tahun ini banyak berkah kesehatan ya San ya. Amin. Walaupun kemarin dapat kabar duka cita, ada pesawat Sriwijaya jatuh tuh ya. Cuman hari ini kita lagi pengen makan, nyobain gado-gado. Ini gue liat di Google sama liat di review orang, katanya ini gado-gado cukup lawas. Dan dia uniknya jualannya pakai mobil. Gado-gado Kartanegara ala Sumartin. Sumartin siapa ya? Kita tanyain tuh, di berapa lama dia jualan. Gado-gado ada ketoprak, ada ayam serundeng. Kita penasaran kenapa dia jualannya pakai mobil dan udah berapa lama dia jualan di sini, atau pindah-pindah, atau mungkin udah punya cabang lain, kita tidak tahu. Semoga enak. Pokoknya sebelum Bang Pin review, teman-teman kita mau subscribe, kita mau lonceng yang tulisannya all kayak begini. Gratis, nggak dipungut biaya, supaya kalian semua nggak ketinggalan kalau Bang Pin habis upload video. Subscribe gratis, wudhu wajib, ya. Ayo, udah. Halo Pak. Halo. Ini saya dapat informasi katanya gado-gado udah lama nih Pak. Alhamdulillah udah Pak. Di tahun berapa Pak? Dari tahun 86. Dengan Bapak siapa? Bapak Sugarti. Oh, kalau Sumarti itu siapa? Sumartin istri. Istri. Oh, istri. Oh gitu. Jadi ini resepnya ala ibu nih. Iya. Berarti udah sekitar 30 tahun lebih Pak ya? Iya. Tahun 86. 86, iya berarti sekitar 33 tahun ya? Tempatnya memang di sini aja Pak? Di sini Pak. Dulu memang pakai gerobak. Oh, dulu pakai gerobak? Iya. Alhamdulillah bisa kebeli mobil nih. Saya emang dulu pakai mobil juga. Oh, maaf. Cuman dulu kan enaknya pakai gerobak di sini aja. Oh gitu. Jadi sekarang udah nggak bisa pakai gerobak lagi. Berarti pakai gerobak terhitung dari tahun berapa Pak? Dari awal ini baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Baru 3 tahun pakai mobil ya. Buka jam berapa Pak? Buka kita jam 9 udah. Ya, Sampai jam? Sampai kalau belum habis kita sampai jam 3. Kadang-kadang sehabisnya aja. Sehabisnya. Soalnya saya lihat di Google Map ya, kalau teman-teman ketik di Google Map udah ada ya. Itu bukanya sampai jam 3. Tadi deg-degan tuh setengah 3 masih buka nggak? Ternyata alhamdulillah masih. Iya. Oh, ini bapaknya sayurannya seger-seger juga nih Pak. Alhamdulillah kita masaknya di sini aja. Oh gitu? Iya. Oh, bukan dari rumah tuh? Dari rumah kita membawa sedikit karena kadang-kadang kita nyampe sini udah ditungguin orang. Oh. Untuk persiapan gitu aja. Jadi beberapa persiapannya ada yang dilakukan di rumah, Iya. ada yang di sini. Iya. Karena pas datang kebanyakan memang sudah siap buat pada beli. Iya. Berarti paling rame kalau sehari bisa berapa porsi Pak? Kalau paling rame? Dulu sebelum lockdown ya. Sebelum lockdown corona ya? Iya, itu bisa 250. 250 porsi sebelum PSBB dan pandemi nih. Iya. Setelah pandemi ada penurunan berapa? Penurunan nih? Jauh banget, bener-bener jauh. Ada 50%? Nggak ada, nggak mencapai 50%. Nggak nyampe 50%? Wah, gede ya. Tapi kita mah yang penting halal kerjanya ya iya. Pak ya. Nah teman-teman cobain juga ke sini supaya makin ramai bapaknya. Ada cabang nggak sih Pak? Dulu sempat buka di Sawangan, cuman nggak berjalan. Nggak berjalan. Di GoFood atau di ojek online ada? Di ada di Gojek sama Di Grab ada? ada. Namanya sama ya? Sama. Buka jam 9 juga sama? Iya, cuman kita nggak kerja sama sih sayangnya. Oh jadi pakai GoShop? Iya. Oh, tapi enakan sih masih langsungnya adem. Dia ini patokannya sebetulnya belakangnya Mabes Polri ya Pak ya? Iya, kita dekat ya? ya. Pokoknya di Google Map ada nih, kalian tinggal klik nyampe sini jam 9 pagi, enak jam setengah 10 Bapaknya udah siap semua Iya. tuh. Setengah 10 ya. Pak, saya pesen dong Pak, belum makan dari pagi nih Pak. Sedang aja? Pakai lontong, pakai nasi. Pakai nasi tapi dikit aja Pak. Nasinya dipisahin. Gabung aja. Tapi dikit aja Pak. Jangan pakai pare Pak ya. Parenya nggak ada Pak. Oh nggak ada? Sini pare labu nggak ada. Karena Oh, gitu. semua kadang nggak mau. Iya, soalnya pahit Pak. Hidup kita udah pahit, makan pare makin pahit. Oke Pak, saya pesannya satu deh. Iya. Nanti kita lihat masaknya gimana di dalam, gue penasaran. Nah, ini dia nih. Yang Mas. Oh, lagi bikin nih. Oh, ini cobeknya dimasukin ke dalam sini Mas ya? Iya. Cobeknya gede banget guys, cobeknya. Sebelah situ. Bumbu kacang tuh sayurannya ya. Ada apa? Tahu, kentang, Tahu, kentang, kacang panjang, yang panjang,
pentol, kangkung ya itu, kangkung ya, toge. ya. Cuman dia memang nggak pakai pare karena banyak yang nggak suka ya Pak ya. Nggak ada yang suka. Ketimun nggak, Ketimun nggak. labu nggak, Paling nanti dikasih kerupuk ya Pak ya. kerupuk ya, telur. Seperti biasa kalau yang kebanyakan ngolek tangannya memang sedikit kekar ya. Terbukti gitu, nggak usah nge-gym sudah jadi lah. Oh cepet juga ya Mas ya. Iya. Karena biasanya bumbunya beberapa emang udah yang dibikin ya Pak ya. Ya kita di sini bikin bumbunya langsung kita bagi di bawah. Jadi di atas itu tinggal nuang saja. Sama diulek-ulek dikit gabung ke sayurannya ya Pak ya. Betul. Oke, kita cobain. Cuman footage dulu ya. Oke, sudah jadi gado-gado Kertanegara seporsi. Gue lupa nanya nih harganya berapa. Ya ini tapi isinya banyak juga loh. Dan tadi gue minta nasinya sedikit karena nggak mau banyak-banyak karena abis ini kita mau syuting lagi. Namanya gado-gado Kertanegara. 33 tahun bertahan berjualan dari mulai pakai gerobak sampai bapaknya bisa pindah pakai mobil. Gue nggak tahu ini mobil pribadi atau dia nyewa atau mobil bekas transportasi umum. Kita tanya ya. Ini gado-gadonya cukup banyak, isinya ada toge, ada kacang panjang, kangkung, ada tahu, lalu juga dikasih bumbu kacang, ada kentangnya juga, dapat telur rebus, kerupuk ya. Dan di sini dia tidak ada pare sama labu karena memang kebanyakan yang datang ke sini kurang suka makan gado-gadonya dipakein pare atau labu ya. Dan bumbu kacangnya kalau kalian lihat itu basically dia udah dibikin di kayak di top apa teko ya, kayak di teko gitu. Jadi ketika ada yang beli tinggal dituang ke atas cobeknya yang gede banget. Kalian tadi juga lihat ya, habis itu baru diaduk-aduk sama si bumbu kacang sama sayuran yang udah direbus. Ada juga bang yang masih belum cairin di. Oh masih kayak bumbu dalam bentuk kacang. Di tempat yang lebih gede lagi. Oh jadi ada cadangan kacangnya yang lebih gede. Iya. Cuman nih biasanya kalau buat bikin biar cepet yang di dalam teko ya. Gitu. Jadi abang itu jalan mobil. Nanti kita lihat footage-nya ya. Abang itu jalan mobil duduk sambil ngulek gitu. Jadi kayak lebih ini. Jadi sebelum ada era food truck, bapaknya sudah memberikan konsep food truck duluan. Cuma sebelum kita mulai makan kita doa dulu ya. Amin. Gue mau cobain dulu nih si gado-gadonya. Takis. Takis bos. Aduh, bumbu kacangnya berasa banget, gurih, goreng kacang, ada wangi kacang, gurih-gurih kacangnya, creamy, ada kayak rasa bawang putih karena biasanya tuh kalau bikin gado-gado atau ketoprak tuh pakai bawang putih. Dan juga dia punya tekstur kacangnya nggak begitu halus, jadi ada tekstur kayak cangki atau gerinjel-gerinjelnya. Betul dia jual ketoprak juga, ada ayam serundeng, cuman yang paling laku tuh gado-gadonya di sini. Kita makan sekarang pakai nasi. Kalian bisa request pakai nasi, kalau nggak pakai lontong ya. Sebenarnya kan kita orang Indonesia, keluarga keluarga plus 62 paling sah, paling wajib kalau makan mesti ketemu dengan nasi bosku. Ya. Gak lupa makan gado-gado atau ketoprak tuh wajib sekali gue pakai kerupuk. Ya. Makan mungkin nggak pakai kerupuk tuh kayak makan bareng pacar tapi rasa teman. Gimana tuh rasanya tuh? Oke. Kasih ke atas nasi. Tuh, ada bawang gorengnya, ada kangkung kacang panjangnya. Sebenarnya gue maksudnya agak pedes ya, karena gado-gadonya cenderungnya manis. Ini kentangnya, ini direbus itu ya. Gue suka walaupun kaki 5, tapi masakannya
dagangannya bersih ya. Abangnya juga pakai masker semua, jadi aman. Lu setuju nggak sih guys? Siapa di sini yang kalau makan gado-gado terus kayaknya lebih kenyang daripada makan makanan biasa ya? Karena kan sayuran, udah ada kentang, karbohidrat, gue pakai nasi lagi. Mantap nggak tuh? Tepuk dong, tolong satu lagi. Karena kan gado-gado kan nggak ada yang garing ya, lembek semua. Dan juga kalau kalian lihat ya, ini sayurannya masih garing banget. Jadi tuh kelihatannya dia tuh ngerebus atau masak sayuran itu nggak begitu overcook ya. Jadi ketika kalian makan tuh masih berasa garing di mulut kalian. Buat teman-teman yang suka sama gado-gado, ini gue rekomendasikan salah satu gado-gado terbaik di Jakarta. Bisa kalian cobain. Old school, udah lawas, 33 tahun bertahan jualan, membuktikan makanannya enak. Telur rebus, kasih gado-gado, ya aja tuh. Gue mau ngabisin dulu, nanti kita update lagi kalau udah selesai makannya. Nah, gue baru inget, gue lupa kasih nilai. Tadi ingetnya pas udah on the way mau pulang nih, gue udah mau arah ke tempat syuting yang kedua. Asli bilang, bang, kayak lupa kasih nilai deh. Tadi gue kelaparan banget, jadi lupa ngasih nilai. Menurut gue tuh nilainya 8 dari 10. Kalau dari harga 22.000 masih, menurut gue masih aman banget. Rasanya juga enak. Bapaknya ramah, tempatnya bersih, yang jualan pakai masker, the best. 8 dari 10. Cobain, ketik aja di Google Map, gado-gado Kertanegara sudah muncul. Patokannya dia di belakang Mabes Polri. Cobain, mantap. Sekarang kita mau lanjut ke tempat makan yang kedua ya guys. Semoga masih bisa masuk makanan. Dah. Oke, selesai makan. Yang kan mantap. Mobil polisi takut. Kirain mau. Enggak akan selesai kalau gitu. Pak, berapa duit Pak? Tadi gado-gado 1, nasi 2. Kerupuknya berapa ya? Kerupuk hitungannya per bungkus sama satuan? Satuan. Dari gua 1. Lu kayaknya 3 deh. 4 berarti? 4, air mineral 1. 37. Kalau gado-gadonya doang berapa sih? Gado-gadonya aja 22.000. 22. Kalau sama nasi atau lontong? Kalau pakai nasi 25. Kalau pakai nasi gado-gado plus nasi 25. Kalau pakai lontong? Kalau pakai lontong sama 22. Oh, sama juga. Bedanya lontong sama nasi doang. Kalau gado-gadonya doang 22 ya? Iya. Plus nasi atau lontong 25. Oke. Jadi teman-teman harganya sekitaran 20 ribuan. Tapi kalau kalian 25 udah plus sama nasi, udah komplit lah. Kalian bisa makan pakai lontong. Kalau nggak suka lontong bisa pakai nasi. Kalau nggak suka nasi bisa pakai lontong. Kalau nggak suka gado-gado bisa pakai ketoprak. Kalau nggak bisa pakai ketoprak, makasih Mas, semoga makin rame, makin berkah selalu ya Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong, ini dulu mobil pribadi atau? Pribadi. Oh, pribadi. Saya pikir bekas mobil apa? Angkot iya. Pribadi ya. Jadi kalau hari biasa buat dagang, kalau liburan bisa nih guys, jalan-jalan. Ya Pak ya. Sehat selalu ya Pak. Amin. Berkah, banyak rezeki, makin rame, amin. Saya jadi pulang dulu, assalamualaikum ya Pak. Ayo Mas. Jadi sekarang saatnya kita melanjutkan pencarian kuliner banyak kita mesti dapatkan di ibu kota Jakarta dong. Jadi sekarang kita lanjut. Teman-teman jangan lupa kita mau subscribe dulu ke tombol lonceng tulisannya all supaya nggak ketinggalan. Kalau Bang Pen bisa upload video, klik tombol like juga ya. Komen di bawah makanan mana lagi yang masih Bang Pen cobain, jauh dekat tidak jadi masalah.
Yang penting Bang Pin baca, Bang Pin selalu balas, dan Bang Pin catat buat Bang Pin review sesuai dengan keinginan hati kalian. Jadi sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa tuh apa? Jangan lupa buat stay positif dan stay awesome. Lihat nih, gado-gado Kartanegara ala Sumarti. Ada buat nomor penerima pemesanan nih teman-teman, kalau buat acara kondangan, arisan atau sunatan, pernikahan bisa pesen. Mantap. Rekomendasi Bang Pin, gado-gado enak di Jakarta. Bye.